Selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf produktif. Kalau tadi kita mengenal tentang wakaf tunai, yaitu mengeluarkan uang cashnya. Yang kedua selanjutnya adalah yang disebut dengan wakaf produktif. Apa sih wakaf produktif itu? Wakaf produktif ini adalah wakaf berupa harta, ya, benda, bangunan, tanah yang bisa menghasilkan produk. Nah ini ya, wakaf di Indonesia ini belum produktif. Kenapa? Ya, rata-rata yang harta wakaf yang dikelola itu adalah tanah. Ya. Tuh, ya, ada 3,3 miliar meter persegi ya lahan wakaf, tetapi pemanfaatannya itu masih banyak untuk mendirikan masjid dan musola. Ya, ada 79%. Itu apa memang nggak penting, tetapi apakah masjid dan musola itu produktif? Tidak, kecuali beberapa masjid-masjid yang memang sudah diproduktifkan. Kemudian ke 55%-nya untuk lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah. Kemudian ada 9% untuk pekuburan. Kemudian 3% untuk panti asuhan, untuk jalan, perkantoran, WC umum ada 3%, sarana kesehatan ya ada 1%, dan sarana olahraga 1%. Bayangkan seandainya 3,3 miliar meter persegi ini nggak hanya untuk mungkin musola dan masjid, tetapi bisa dibuat sarana olahraga, buat gor, buat rumah sakit, kemudian tanahnya ditanamin sawit, ya, padi dan seterusnya, maka dibuat pabrik, maka itu akan lebih banyak menghasilkan produk-produk, ya, sehingga dia benar-benar memberikan manfaatnya. Itu ya, dibangun minimarket, ya kan, pasar. Nah, itu akan memberikan manfaat yang lebih, sehingga dia benar-benar akan produktif dan menjadi wakaf yang produktif, yaitu wakaf yang menghasilkan. Nah, ini contoh wakaf produktif, ya. Tuh. Jadi wakaf produktif ini misal saya punya tanah 10 hektar, kemudian saya wakafkan 10 hektar itu kemudian ditanemin, ya, yang 9 hektar itu ya ditanemin sawit, kemudian yang 1 hektar untuk bikin pabriknya, ya. Nah, jadi nanti dari situ saja kita sudah bisa mempekerjakan ribuan orang untuk mengelola 9 hektar karet, kemudian belum lagi yang bekerja di pabriknya. Dari situ nanti juga akan dari proses di pabrik, ya, itu akan menghasilkan produk, dan produk ini pun nanti akan dimanfaatkan oleh umat dan akan menghasilkan untung, dan untung ini nanti akan dikembalikan kepada masyarakat lagi, bisa memberikan modal usaha bagi mereka yang tidak bekerja di pabrik atau di kebun, ya. Kita berikan modal usaha para pedagang, bagi mereka yang berusaha membuka toko, bagi mereka yang bisa dibuat lembaga pendidikan. Artinya wakaf produktif ini nanti outputnya itu adalah wakaf-wakaf yang lainnya, bisa membuat masjid, musola, bisa sekolah, klinik, taman bermain, taman olahraga, kebun binatang, dapur umum, dan seterusnya. Nah, maka ini akan menjadi sebuah amal jariah yang luar biasa. Maka wakaf produktif ini, ya, ini harus dikembangkan di masyarakat Indonesia, ya. Nah,
Kenapa kita harus berwakaf? Inilah yang harus kita pahami juga. Kenapa kita harus wakaf? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wakaf itu adalah kesempurnaan dalam beramal. Yang pertama, bahwa wakaf ini memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana wakaf ini bisa mengkayakan umat. Bagaimana bisa mengkayakan? Ya, maka dengan mengefektifkan dan mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya, baik itu wakaf tunai maupun wakaf produktif, maka ya akan meninggikan derajat ekonomi umat Islam, akan mengangkat mereka dari lubang kemiskinan. Ya, kalau mereka itu nggak miskin, maka mereka akan terhindar dari kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini contohnya, ya. Alfamart, Indomaret itu ada sekitar sekarang itu ada sekitar 12.000 di seluruh Indonesia, ada 12.000 outlet, ya, dan pendapatan mereka itu 14 triliun lebih, ya, dan 11%-nya sahamnya itu dimiliki oleh publik. Artinya ada 89% sahamnya dimiliki oleh pribadi. Maka kalau Anda punya uang yang cukup, maka beli saja sahamnya, ya, Alfamart, Indomaret, ya, itu kita beli, maka nanti menjadi milik umat Islam. Yang kedua, memberdayakan duafa. Kenapa wakaf ini bisa memberdayakan duafa? Karena sesungguhnya yang pertama, sehat itu mahal. Bayangin, ya kan, sehat itu mahal, berobat itu susah, ya kan. Maka dengan adanya wakaf, ya, ini ya, obat mahal, mau jadi dokter harus kuliah, biayanya juga mahal, ratusan juta, bisa miliaran. Beli alat-alat kesehatan juga mahal, rumah sakit bayar juga mahal, ya. Nah, ini ya, gaji, nah, ya, gajinya kecil. Nah, kalau kemudian wakaf itu bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, maka yang namanya obat mahal, kuliah di kedokteran itu mahal, alat kesehatan itu mahal, rumah sakit mahal, gaji kecil, itu bisa ditanggulangi sehingga ada namanya obat wakaf, ya, sehingga bisa beli obat itu murah atau bahkan gratis. Kuliah kedokteran dengan wakaf. Ada anak cerdas dikuliahkan sehingga dia sampai menjadi dokter umum, dokter spesialis. Dengan apa? Harta wakaf. Ya, sehingga ada semangat dia untuk berjuang. Ada yang namanya alat kesehatan wakaf juga, sehingga tidak perlu orang itu susah-susah harus ngeluarin uang banyak untuk memperjuangkan beli alat kesehatan. Nah, rumah sakit dengan harta wakaf didirikan sehingga orang-orang yang berobat di situ, ya, bagi mereka yang tidak mampu, mereka benar-benar digratiskan. Kalau perlu semuanya digratiskan. Orang-orang yang bekerja di sana juga pun digaji dengan gaji wakaf, ya. Orang-orang yang bekerja menunggu masjid, para marbot masjid, marbot musola, itu semua diberi uang dengan harta wakaf. Luar biasa. Subhanallah, inilah yang namanya wakaf itu bisa memberdayakan umat. Yang ketiga, bahwa wakaf itu pahalanya tanpa batas, ya, tanpa batas, sebagaimana di dalam hadis bahwa ini adalah sedekah jariah yang selalu mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia.
Maka ayo kita berwakaf sekarang tanpa menunggu kaya, tanpa menunggu tua, tanpa menunggu ikhlas. Ya, meski sudah zakat dan sedekah, maka ayo tetap mengeluarkan wakaf karena mengkayakan umat, memberdayakan kaum duafa, dan meraih rezeki tanpa batas. Ya, maka nanti wakaf tunai yang dikeluarkan, wakaf produktif, ya nanti akan muncul lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan yang itu semua milik umat Islam, digunakan untuk kepentingan umat Islam, untuk membantu kaum duafa, untuk membantu mereka yang kesusahan. Ya, sehingga umat merasakan kenyamanan, kedamaian, ya kesehatannya terpelihara dan terjaga, kebutuhannya terpenuhi. Lagi-lagi semuanya dilakukan oleh umat Islam, ya, dimanfaatkan oleh umat Islam, kembali kepada umat Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bersama-sama, ya, pemahaman yang kita dapatkan ini bukan cuma sekedar tahu, tetapi bersama-sama kita sampaikan dan kita amalkan sehingga kita menjadi seorang pewakaf sebagaimana para sahabat dan para salafus saleh terlebih yang terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Utsman bin Affan, bisa menjadi Abdurrahman bin Auf, ya. Mereka adalah para pewakaf sejati yang hari ini sampai hari ini, ya, amalnya masih mengalir karena harta wakaf mereka masih ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.